Baik, Bapak Ibu semuanya, adik-adik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Eh, di sini totalnya ada 368 orang ya. Ya, Alhamdulillah yang sudah daftar itu sepertinya di atas 400 ya. Untuk beberapa hari yang kita publish, Alhamdulillah masih ada banyak yang ingin belajar ya di tahap 2 ini, calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ya di seluruh kementerian, lembaga, lalu Pemda ya se-Indonesia. Terima kasih sudah mempercayai di tim Bimbel Ruang Fokus ini atau tim RF ini. Perkenalkan ya tadi eh, terima kasih sudah diperkenalkan oleh Pak hostnya ya dengan Bang Naib. Ya, saya di sini akan mensupport Bapak Ibu untuk berbagi eh, ilmu. Artinya teman-teman semua di sini sudah mengikuti tahap seleksi administrasi. Artinya sangat bersyukur di antara kita semua karena banyak di proses masa sanggah kemarin tanggal 21 ya Februari itu yang tidak lolos seperti itu. Mungkin kalau di bagian kementerian banyak yang lolos ya, tapi kalau di Pemda itu eh, ya seperti itu Bapak Ibu, karena sekarang itu pendataan di masing-masing satuan kerja di instansi pemerintah itu sangat dibutuhkan untuk bagaimana eh, apa namanya eh, meloloskan eh, CP3 yang mungkin saat ini kata orang banyak kan sisa-sisa gitu ya. Apalagi terkait ada namanya peraturan paruh waktu itu. Nah, itu kan belum ada informasi resminya seperti apa. Apakah itu mulai di CP3 tahap 2 atau selanjutnya. Kita tidak perlu harus berspekulasi seperti apa. Yang jelas, Bapak Ibu semuanya, ya, teman-teman semuanya harus banyak belajar. Artinya sekarang zaman era digital, semua tes bukan lagi seperti dulu harus pakai pensil 2B, ya kan? Lalu harus kurek-kurek gitu ya di kertas, tidak bisa seperti itu lagi. Kita harus move on. Semua by CAT. Apa itu CAT? Semua CAT itu Computer Assisted Test ya. Jadi tidak ada lagi manual dan semua langsung direkam di komputer ya. Dan itu langsung ada di database BKN. Nah, untuk khusus di Kementerian Agama, mungkin di sini mayoritas banyakkan di Kementerian Agama dibanding kementerian lain. Setelah sudah soal di awal ya, tes di awal ya, ada lagi tes selanjutnya, tes moderasi beragama. Itu di internal Kementerian Agama ya. Jadi jangan sampai kita putus hubungan ya. Kalau kalau bisa grup bimbel ini tetap lanjut aja sampai NIP kita itu sudah keluar seperti itu. Itu saran saya Bapak Ibu karena eh, biasa informasi update dari Kementerian Menpan RB, BKN itu sangat sensitif dan sangat cepat gitu. Jadi kita harus update di grup ini supaya saling menguatkan. Apalagi tahun kemarin itu banyak yang kaget tahap 1 ya, itu ada soal TIU. Apa itu TIU? Yaitu tes intelijensia umum. Ada matematikanya tuh Bu Ika. Nah, itu yang banyak yang kaget gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman yang tahap 2 ini sudah ada artinya sudah ada informasi di tahap sebelumnya gitu. Jadi kita harus prepare ya. Baik. Mungkin di sini kan semua itu teman-teman banyak di teknis layanan operasional ya. Saya share link tentang materi pokoknya dulu ya. Teman-teman udah kelihatan ya di sini ya. Di sini ada penata layanan operasional ya. Ini penata layanan operasional. Coba kita lihat. Nah, penata layanan operasional ini kelihatan ya, teman-teman ya. Di sini nih, Ya, kelihatan. kelihatan betul sini ya. Ini ada eh, materi pokok yang kita bahas gitu ya. Artinya yang keluar nanti seperti ini. Jadi
awalnya adalah kisi-kisinya ya. Ini melakukan kajian awal terhadap permasalahan operasional ya. Ini saya ambil data ini dari informasi langsung dari nih ya ini Menteri Kemenpan RB melalui surat ini ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi eh, informasi ini ada ada saya share di nanti link teman-teman semuanya tidak usah khawatir. Di link itu lengkap ada aturan ini juga ya materi pokoknya lalu ada juga eh, link soalnya ya mulai dari soal teknis, soal sosial manajerial dan soal wawancara seperti itu. Jadi nanti bisa try out masing-masing di rumah. Tapi sekarang kita membahas di awal dulu. Nanti pertengahan acara ini kita membahas soal ya. Jadi bukan hanya sekedar sosialisasi materi aja. Ya, ini salah satunya penata layanan operasional. Kita buka ya. Nih, penata layanan operasional ya. Pertama adalah melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Yang kedua, menyusun rencana layanan operasional. Yang ketiga, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Lalu yang keempat, melaksanakan layanan operasional sesuai kajian ya. Dan yang terakhir mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional seperti itu ya. Nah, setelah itu teman-teman di sini mungkin bukan hanya penata layanan operasional. Kita langsung ke pengelola layanan operasional ya. Nah, ini pengelola layanan operasional di nomor 141 ya di sini menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional ya. Lalu yang kedua, menyusun jadwal penggunaan peralatan dan layanan operasional. Maaf ini ya. Nah, yang ketiga itu adalah memelihara dan merawat peralatan operasional sesuai dengan prosedur. Yang keempat, mengoperasikan peralatan operasional dan yang terakhir memperbaiki peralatan operasional sesuai dengan prosedur. Lanjut ya, teman-teman di sini ada juga di operator layanan operasional. Nah, ini paling banyak nih. Saya yakin di sini paling banyak operator ya. Iya, ini nomor 76. Ingat-ingat ya, ini nomor 76 ya. Malah banyak ya operator itu nih, sampai 8. Tadi kan penata itu cuma berapa ya, ini paling banyak ya. Yang pertama, yaitu menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumennya sesuai dengan prosedur. Nomor 2, mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar atau buku kendali untuk tertib administrasi dan memudahkan pencarian. Nomor 3, mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait. Nomor 4, menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Nomor 5, mengatur penggunaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Nomor 6, mengecek kondisi sarana prasarana dan lingkungan kantor. Nah, nomor 7, memelihara sarana dan prasarana. Dan nomor terakhir ya, memberikan layanan permintaan dan peminjaman sarana prasarana sesuai dengan prosedur. Ya, itu operator. Nah, selanjutnya pengelola umum. Ya, pengelola umum ini ya, ini ada 7 juga ya. Yang pertama mengusulkan kebutuhan, perlengkapan kebersihan. Dua, membersihkan ruangan. Jadi ya ini ya kebersihan tentang apa penataan dokumen barang ya. Nomor 4, melakukan perawatan terhadap mebel atau peralatan barang-barang ya. Nomor 5, menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu ya. Jadi nomor 6, menyiapkan pengantar barang ya. Jadi ini juga sebenarnya kayak pramubakti ya. Teman-teman pengelola umum operasional tuh kalau dulu bahasanya pramubakti ya. Kalau sekarang namanya pengelola umum operasional. Sebenarnya mirip-mirip ya pekerjaannya. Dan yang terakhir, teman-teman ada pengadministrasi perkantoran. Kita buka nomor 120 ya. Ini yang pertama adalah memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi. Nomor 2, memilah dokumen sesuai dengan jenisnya. Nomor 3, mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya. Nomor 4, mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya. Nomor 5, menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur. Dan nomor terakhir, melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan ya. Jadi kalau ada minjam-minjam dokumen, surat atau apapun ya eh, apa barang-barang yang mungkin diarsipkan gitu itu bisa dimasukin ke
tugas fungsinya pengadministrasi perkantoran seperti itu. Nah, ini untuk materi pokoknya artinya kisi-kisi yang eh, dianjurkan untuk teman-teman mengetahui itu ya. Jadi teman-teman nanti tidak perlu khawatir ya. Semua itu mendapatkan link ya. Tidak perlu khawatir, semua mendapatkan link supaya bisa mempelajari masing-masing ya di rumahnya ya. Oke, sebentar. Saya screenshot yang lain lagi ya. Nah, udah 405 orang nih. Terima kasih banyak ya yang hadir. Alhamdulillah sangat antusias ya. Jadi bimbel ini mungkin memang kalau bimbel tahun kemarin itu hampir 500 ya Bu, Pak. Tahun ini mungkin agak lebih dikit ya. Karena mungkin di tahap awal itu udah banyak yang tahu ya. Tanya yang yang dulu ya, mungkin di satkernya ada yang tes seperti itu. Baik, saya share screen ya. Untuk ya tensi yang ini aja dulu kita belajar tentang penilaian bukan apa teknis layanan operasional ya. Jadi rata-rata ini kan layanan operasional ya teman-teman ya, pengelola umum, penata layanan operasional ya. Ini kita belajar ini dulu sedikit dulu ya ulasannya. Nanti di tengah waktu ya jam 11 atau 11 jam 11 lah ya kita baru soal ya. Oke. Nah, ini undang-undangnya ya, teman-teman ya. Ada Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang ASN. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 ya, Kak. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS yang telah diubah menjadi PP 17 tahun 2020. Lalu ada lagi Permenpan B 11 2024, bukan Permenpan ya, keputusan ya, Kemenpan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana. Nah, teman-teman ini semua termasuk jabatan pelaksana ya. Nah, apa aja yang harus apa yang harus dikuasai ya, dikuasai oleh teman-teman ya. Ini penguasaan bidang ilmu pengetahuan ya. Ya ada komputer umum bisa ya. Jadi mampu menjalankan software kerja dan persuratan yang umum digunakan dalam bekerja secara efektif dan terampil ya. Lalu sebentar. Nah, ini capaiannya ya. Jadi harus ada menguasai bidang ilmu pengetahuan, yaitu mampu menjalankan software, nah, pelayanan prima itu mampu mengetahui standar prima dalam memberikan layanan. Lalu tata kelola mampu mengetahui, mungkin di teman-teman itu udah dengar SOP ya. Apa sih SOP itu? SOP itu artinya standar operasional prosedur. Itu di masing-masing satuan kerja seharusnya, bukan seharusnya lagi wajib ya. Apalagi kalau di UPT, mungkin teman-teman di sini kalau ada eh, satuan kerjanya UPT teknis itu lebih mantap lagi. Ada namanya standar layanan, bukan standar operasional prosedur ya, standar layanan dan maklumat layanan. Lalu ada komunikasi ya. Komunikasi itu mampu berkomunikasi dengan baik dalam memberikan pelayanan masyarakat. Lalu ada interpretasi data dan pelaporan, yaitu mampu menginterpretasi data dalam bentuk kuantitatif maupun visual dan membuat laporan sesuai dengan dasar tata laksana yang berlaku. Nah, ini ya, jadi sama ya pengetahuan komputer ya. Nah, ini mungkin apa teman-teman semua di masing-masing satuan kerjanya itu pasti ada komputer minimal ya. Mengetahui tentang bagaimana memahami dasar proses komputer bekerja mulai dari komponennya ya. Ada apa CPU, ada speaker, ada mouse, ada keyboard ya, ada printer gitu. Ini semuanya pasti teman-teman sudah lebih paham ya. Ini penggunaannya, manfaatnya ya. Tidak perlu harus dijabarkan ya. Mungkin teman-teman ini harus lebih menguasai tentang Excel ya, Word, Excel, bagaimana cara membuat laporan ya. Harus bisa ngebrowsing Google, kira-kira gitu. Jangan sampai gaptek lah kira-kira itu ya. Hmm. Nah, ini juga gitu ada bagaimana cara
memproses perangkat hardware komputer untuk berfungsi dengan baik ya. Jadi ada keyboard, ada mouse ya. Mm, ada printer, ada mikrofon, ada ya kalau Zoom itu begini kan teman-teman pasti pakai laptop lah ya atau pakai HP atau bisa pakai komputer di rumah gitu kan. Artinya sudah lebih paham lah ya. Mm-mm. Seperti itulah dunia pekerjaan di teknis operasional. Ini tidak perlu harus dijelaskan ya. Jadi teman-teman sudah lebih paham ya. Yang jelas sudah bisa membuat eh, apa sistem Excel, Word dan PPT itu aja ya. Jadi tidak perlu harus dijelaskan. Nah, ini ya tugas utama layanan operasional juga itu ya. Jadi ada mengelola surat masuk, surat keluar ya. Jadi menerima, mencatat, menyortir ya, itu surat masuk. Biasanya seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau kita di teknis operasional enggak ya. Kadang-kadang ada di kerja. Jadi ada aplikasi-aplikasi layanan di satkernya. Itu kita pemegang adminnya atau kita pendukung operasionalnya seperti itu. Ini salah satu contohnya ya. Jadi dukungan administrasi. Nah, evaluasi kinerjanya adalah yaitu pejabat penilai kinerja itu siapa? Atasan kita, ya, kepala kita. Jadi mereview keseluruhan hasil kerja nanti ini dipelajari setelah sudah teman-teman udah keluar NIP-nya. Nah, sekarang kita fokus di soal saja ya setelah ini ya. Baik. Ini saya stop share-nya ya. Kita langsung ke soal teknisnya. Misalnya seperti ini. Atau teman-teman saya mau kasih video ya. Video pembelajaran. Artinya gini, bukan video pembelajaran. Ini saya dapat simulasi dari eh, tim Direktorat Kinerja di BKN Pusat ya di Cililitan sini. Nah, waktu itu kami di Badan Litbang ya tahun kemarin itu mengundang mereka ya. Jadi mengundang tentang bagaimana sih simulasi CAT-nya. Nah, teman-teman harus mengerti tentang bagaimana simulasinya karena ini soalnya ada 145 soal ya. Tapi sebelumnya saya kasih dulu ini trik-triknya ya di awal. Videonya nanti dulu ya. Kalau ada yang rasa kecepatan saya agak bicara silakan di chat aja Bu, terlalu cepat gitu. Jadi biar saya lebih slow gitu ya. Maklum lah. Bentar ya. Ya, ini contohnya di penata layanan operasional ya. Mm-mm. Ya, jadi sekarang ini misalnya ya layanan operasional nih bisa seperti ini. Nah, syarat pendaftaran seleksi P3K tahun 2024 ya. Ya syaratnya pasti kalau 2024 itu ya. Kalau kita kan 2025 itu sudah melalui seleksi administrasi ya. Mungkin teman-teman sudah lebih dulu ya. Mm. Nah, ini mungkin teman-teman udah syarat berkasnya kayak pas foto ya. Terus swafoto, kartu keluarga, KTP, ijazah transkrip, ini semua udah ya, udah diupload ya. Jadi artinya sudah apa melalui proses seleksi administrasi. Ini syarat ininya di seleksi administrasinya. Lalu setelah itu, nah mekanismenya ya, jadi ada pengumuman ya, masa sanggah ya, sama nih seperti ini sekarang. Jadi harus ada eh, apa pengumumannya nanti ya. Terakhir kita akan melaksanakan seleksi kompetensi ya. Nomor 5 ini ya. Oke, baik. Nah, ini jenis seleksi kompetensi itu ada tiga ya. Ada teknis, soal teknis itu ada pengetahuan ya, ada keterampilan, sikap, perilaku ya.
yang sesuai dengan secara spesifik di teknis jabatannya, ya. Lalu ada lagi di soal manajerial, itu ada 25 soal ya. Ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, perubahan, dan pengambilan keputusan. Lalu ada lagi soal jenisnya sosial kultural, itu ada 20 soal ya. Ada yaitu peka terhadap keberagaman, mampu berhubungan sosial ya, atau sociable, peka terhadap pentingnya persatuan dan empati. Lalu setelah itu ada soal jenis wawancara, 10 soal ya, ada integritas, komitmen, menilai etika dan kepatuhan. Nah, teman-teman mengerjakan ini ada 120 menit plus 10 menit artinya 130 menit. Nah, totalnya ini ya 130 menit itu kan berarti 2 jam ya. Ya, 2 jam ya. Nah, 2 jam ini teman-teman ini apa harus bisa memanage, mengatur untuk bagaimana cepat dalam menjawab dan tepat ya. Jadi ini totalnya ada 145 soal. Ini totalnya ada 145 soal ya. Jadi banyak ya. Jadi 1 menit itu kalau bisa ya 1 menit satu soal seperti itu ya. 90 tambah 25 tambah 20 tambah 10. Nah, teman-teman sebaiknya mengerjakan itu di eh, manajerial dulu yang mudah ya. Ini lebih mudah ya. Nah, yang lebih agak sulit itu di teknis ya. Di awal malah soal 1 sampai nomor 90 itu lebih sulit ketimbang soal-soal yang lainnya. Kalau trik yang paling menurut teman-teman BKN seperti itu, yang banyak sudah lolos-lolos kan banyak yang ada lolos ada enggak ya, yang pengalaman di yang dulu itu ya. Jadi seperti ini. Jadi kita harus mengerjakan soal-soal yang mudah dulu, yaitu soal manajerial, sosial kultural dan wawancara. Jadi mansoskul dulu daripada soal teknis ya, seperti itu. Nah, ini ya, jadi penguasaannya tadi sudah ya. Jadi penata layanan operasional itu melakukan penataan layanan teknis ya minimal apa gitu ya SLTA atau S1 gitu diisi oleh PNS atau P3K. Nah, ini kita mau belajar dulu tapi saya stop dulu ya sebentar. Kalau soal-soalnya ntar dulu kita mau nge-share juga tentang video dari BKN langsung ya. Bagaimana tips dan trik simulasi CAT-nya. Jadi teman-teman tuh semua lebih memahami ya. Jadi seperti ini. Hmm, ya. Nanti ini sudah ada di link juga ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir video ini tetap kami share di link setelah sudah selesai nanti di share ke Gmail masing-masing. Ya. Kedengaran ya? Ibu Ika, suaranya nggak kedengeran, Bu Ika. Oh, tidak kedengaran ya? Baik, baik. Intinya gini, teman-teman harus tahu bahwa apa namanya eh, yang dikerjakan itu adalah soal manajerial, sosial kultural dulu dibanding teknis karena waktunya terus tetap berlanjut ya. Artinya
teman-teman tidak perlu lagi apa namanya berlama-lama untuk bagaimana ya nanti gitu. Yang mana takutnya kita udah tes yang susah-susah dulu, habis waktunya. Yang tes yang gampang-gampang, kira-kira gitulah. Itu maksudnya ya. Jadi nanti link itu saya share ya di grup juga bisa saya share ya karena itu untuk semua CP3K bukan penata layanan operasional aja semua ya. Jadi teman-teman juga bisa belajar dengan video tersebut. Eh, nih, saya akan share juga tentang simulasi CAT-nya ya. Contohnya ya, contoh kalau tahun kemarin seperti ini. Sebentar. Kalau di sini banyak kan di teman-teman di penata layanan operasional atau operator ya. Banyak kan mungkin operator ya di sini ya. Kalau operator layanan operasional memang banyak kan di teman-teman itu layanan operasional itu kan beda-beda ya. Ada yang pengelola, ada yang operator ya. Ini saya screenshotnya agak susah ini kenapa ya ada kena. Nah ini dia nih tutorialnya seperti ini. Nah ini yang tahun kemarin ya Bapak Ibu. Ini juga nanti akan di-share ya. Nah ini dia. Jadi awalnya seperti ini ya. Ada kalau di BKN itu ada simulasinya. Nah ini ada tombol hijau ya. Bapak Ibu lihat di sini ada tombol hijau ya. Nih tombol hijau ya. Di sini ada soalnya, ini soal ya. Ini ada jawabannya. Jadi nanti teman-teman jawabnya di sebelah kiri ya. Nah, ini soal teknis dulu nih. Di awal ini nomor 1 sampai nomor 90 ini udah kelihatan ya di sini ya. Atau diperbesar teman-teman? Udah kelihatan? Sudah ya. Kalau sudah kelihatan kita langsung aja. Ini saya bagikan nanti ya. Heeh. Jadi seperti ini soal teknis itu. Jadi teknis itu dari mulai 1 sampai 90 nih, nomor 1 ya. Sampai 90 mana nomor 90? Lewat. Nah, sampai sini. Sampai sini ya. Jadi soal 1 sampai 90 ini itu adalah soal teknis misalnya ya. Nanti soal 100 eh, maaf nomor 90 sampai 145 ini kan harusnya 145 ini karena simulasi aja artinya contoh saja dari BKM ini soalnya sampai 145 itu yang mudah-mudah ya. Jadi bukan soal yang sulit. Teknis itu lebih sulit katanya seperti itu. Makanya kita langsung ke soal 91. Nah, coba kita lihat ya. Soal 91 itu soal manajerial sosial kultural. Kita buka. Nah, kalau misalnya tombol merah ini artinya teman-teman eh, belum menjawab ini. Nih, kayak gini ini belum menjawab. Kalau hijau itu sudah menjawab. Jadi bisa di ini ya, artinya bisa dilengkapin ya. Kalau ada yang susah bisa di apa dilengkapin biar teman-teman bisa balik lagi gitu loh. Artinya nanti kelihatan tombol warna merah yang mana yang belum diisi nomornya. Jadi kita lebih tahu ya. Kita lihat langsung di nomor 91. 91 ya. Sebentar. Eh, banyak soalnya nih Bu. Di nih. Kalau emang teman-teman mau berkenan, ini saya share di eh, apa di Zoom Meet juga bisa ya. Tapi nggak apa-apa nanti di itu aja di chatnya banyak ini ya yang boleh kalau bisa yang chat ini nggak usah terlalu banyak ya jadi biar bisa apa namanya saya kasih dokumen ini gitu jadi teman-teman harus bisa mempelajari ini ya. Mm. Nah ini nomor 91 ya ini saya share ke ini dulu ke mana ke chatnya jadi teman-teman nggak perlu ngecat chat dulu ya sementara ini dulu biar nanti kalau saya bertanya baru saya
jawab di chat ya. Kalau ada soal-soal ya, nanti ada contoh soalnya seperti itu. Ini saya share di apa di chat roomnya aja ya. Karena kalau di grup itu belum bisa dulu untuk apa namanya kita koordinasi atau komunikasi karena ditutup oleh adminnya biar lalu lintas komunikasinya terarah ya. Sebentar. Nah, ini ya sudah saya share, teman-teman bisa di-download di masing-masing eh, laptop atau kantornya atau di HP-nya ya, itu di chatnya. Ini sedang proses ya, apa? Baik, kita langsung di nomor 91 ya. Ini soal sosial manajerial sosial kultural ya. Hmm. Di-share di Gmail aja Bu. Iya, nanti di link ya. Itu ada Ferry Ramdhani tadi di chat Zoom-nya bilang di-share di Gmail aja Bu. Iya, nanti sekalian semua sosial kompetensi teknis, sosial kultural itu semuanya ada ya. Kurang jelas ya, kurang besar ya. Baik, baik. Saya besarkan dulu ya. Grupnya kurang sebentar. 9 ya, 91. Udah besar belum ini? Belum ya? Masih kecil ya. Nah, ini aja nih. Besar ya, kelihatan ya. 91. Nah, ini coba lihat di Zoom masing-masing sudah ini, sudah bisa di-download. Iya, itu ya. Soal masih perkantoran sama soalnya atau beda, Bu? Ya mirip-mirip ya, segitu ya. Si perkantoran, artinya surat menyurat ya, surat masuk keluar, mirip-mirip ya. Minta soal operator, Bu. Ya, nanti linknya di-share ke Gmail masing-masing ya. Baik. Sudah besar ya ini ya. Udah 8991. Iya nih ya. Saya tidak pernah terlibat secara emosional secara lebih material kultur empat hari. Jadi itu lebih teknis kita di bidang kultural itu lebih menekankan ke integritas kita, bagaimana bagaimana kita menjaga tentang apa peralatan kantor ya seperti itu. Saya tetap bekerja walaupun saya jawabannya masing-masing kalian di Gmail soal minta soal di perkantoran pengelola operasional operator lain operasional itu semuanya ada ya ada jadi kita sekarang kita langsung ke soal teknisnya aja ya sepakat ya artinya teman-teman sudah mengetahui bagaimana eh, eh, apa namanya cara untuk dari 145 soal itu apa yang harus dijawab duluan kira-kira gitu ya baik. Kita langsung ke teknis soal ya. Jadi teman-teman bisa menjawab ya soalnya itu. Ini kan soal saya jelaskan, saya berikan dari nomor 1 sampai sekian gitu ya. Nanti dijawab di chat Zoom ya. Jadi kalau benar, silakan skor masing-masing. Apakah kalau soal teknis itu kalau salah ya nilainya nol ya. Jadi kalau bisa sih bagus ya. Beda kalau sosial manajerial. Kalau manajerial mau salah mau benar tetap ada nilai ya. Baik, kita langsung aja ya. Ini sama aja nih penata layanan operasional, pengelola mirip-mirip nih layanan operasional ya. Ada ya. Baik. Di bawah ini, manakah yang termasuk dalam tugas penata layanan operasional? A. Menyusun kebijakan. B. Melaksanakan pengawasan. C. Mengolah data dan informasi. D. Menyusun laporan tahunan. E. Mengembangkan sistem aplikasi layanan. Silakan dijawab. Sorry, sorry. Iya, banyak yang C ini ya. Oke, ada yang E juga, nggak apa-apa. Terima kasih ya.
Ya, sudah menjawab. Terima kasih yang sudah menjawab. Alhamdulillah, antusias belajarnya ya. Ini baru soal teknis ya, belum soal yang sosial manajerial, eh, kultural dan wawancara ya. Saat ini ada 424. Masya Allah, lumayan nih. Alhamdulillah ya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Ini sudah ada yang jawab C, ada D. Pokoknya teman-teman semua di sini tetap menjawab. Tidak ada yang tidak menjawab. Mau salah, mau benar kita belajar di sini. Masih simulasi ya. Jadi nanti kalau sudah tes itu sudah lebih eh, aware lagi ya. Maaf ini siapa yang ngechecklist ya. Mohon maaf tidak boleh diceklis ya. Oke, kita lihat jawabannya. Mbak Aryani boleh tidak boleh di checklist ya. Saya hapus ya, Mbak Aryani, maaf. Baik, nomor satu itu jawabannya adalah C ya. Mengolah data dan informasi ya. Jadi eh, tugas penataan operasional itu ya mengolah data informasi ya. Jadi sama ya pengelola layanan operasional mirip-mirip lah seperti kan layanan operasional ya. Jadi mengolah informasi hasil itu menjadi dokumentasi atau arsip layanan. Data informasi itu dibutuhkan setiap layanan ya. Oke, nomor dua. Eh, Dalam kantor sebuah pelayanan publik, seorang pelanggan datang dengan marah dan langsung mengutarakan keluhannya dengan nada tinggi. Sebagai petugas layanan, tindakan yang paling tepat untuk menenangkan situasi adalah A. Meminta pelanggan untuk tenang dan berbicara dengan sopan. B. Mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. C. Memanggil atasan untuk menangani keluhan. D. Menjelaskan prosedur dan pengaduan standar kepada pelanggan. E. Meminta maaf atas kenyamanan yang dialami pelanggan. Ya, jawabannya adalah, ayo silakan dijawab. Ya, ada yang D, ada yang B, ada yang A. Silakan, ayo. Terima kasih ya yang sudah jawab. Iya, banyak juga nih langsung. 1 menit langsung 100 orang ini. Alhamdulillah, udah 420 orang nih. Bagus. Eh, Minta tolong jangan dicoret dan diceklis ya Bapak Ibu. Nggak boleh di checklist, dicoret ya. Ini teknis ya, soal teknis ya. Yang untuk teman-teman pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, pengadministrasi umum, silakan menjawab. Tidak apa-apa. Ini soalnya agak-agak mirip karena ini tentang teknis ya, jabatan administrasi ya. Administrasi itu artinya ya teknis layanan operasional di lapangan. Surat menyurat mirip-mirip ya. Jadi ada pelayanan juga ya. Sudah? Oke, kita lihat jawabannya. Nomor 2. Ya, jadi B ya, mendengarkan dengan seksama tanpa menyela ya. Jadi tidak boleh eh, tidak didengar dulu. Jadi namanya pelanggan itu datang ya harus didengar dulu ya. Harus sopan ya, artinya kita harus memberikan pelayanan prima seperti itu. Oke, nomor selanjutnya ya. Ya, seorang petugas layanan menghadapi dilema etis ketika seorang pelanggan meminta informasi pribadi pelanggan lain. Pendekatan terbaik dalam situasi ini adalah A. Memberikan informasi dengan syarat pelanggan menjaga kerahasiaannya. B. Menolak permintaan dengan tegas tanpa penjelasan. C. Mengalihkan perhatian pelanggan ke topik lain. D. Menjelaskan kebijakan privasi dan alasan. Ya. E. Menyarankan pelanggan untuk menghubungi pihak yang bersangkutan dengan langsung. Ya, nomor 3. Silakan dijawab. Ada yang D ya, banyakan D nih. Alhamdulillah. Kayaknya udah ini ya. Ini soalnya agak lebih mudah ya karena ini tentang eh, eh, apa mansosuan mansosuan itu artinya manajerial sosial kultural dan teknis sorry soal teknis ya teknis di informasi ya bagian layanan informasi misalnya kita di UPT ada di sini UPT teman-teman UPT unit pelaksana teknis. Nah, itu biasanya di bagian informal itu dia punya aplikasi eh, tamu ya, reserve tamu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi lebih menekankan ke pelayanan prima ya.
Yang lagi puasa, ayo semangat ya, teman-teman. Jangan jangan lesu ya. Meskipun puasa kita tetap ibadah, mencari ilmu itu ini adalah ibadah kita ya, supaya kita lulus ya, Bapak Ibu ya. Ya. Kita lihat nomor 3 adalah ya, menjelaskan kebijakan privasi dan alasan penolakan dengan sopan ya. Jadi menjelaskan kebijakan privasi ya dengan sopan ini menunjukkan komitmen terhadap perlindungan data. Jadi harus ada rahasia di apa sakernya, tidak boleh dipublish ya. Nomor 4, dalam konteks layanan operasional pentingnya SOP, standar operasional prosedur yaitu A, meningkatkan kreativitas pegawai ya. B, memberikan standar proses kerja agar efisien dan efektif. C, mempercepat proses pengambilan keputusan. D, mengurangi proses anggaran. Mempercepat pelayanan. Ya, jadi jawabannya adalah empat apa? Teman-teman udah pada tahu SOP itu apa ya? Standar operasional layanan. Jadi aturan ya tentang layanan operasional. Langsung dijawab ya. Oke, Alhamdulillah banyak yang jawab ini. Pak Ilham, Bu Ian, Pak Rianto, Pak Herman. Ya, jangan diintip. Ya, nggak apa-apa. Saya mau lihat jawabannya apa paling bagus. Oke, Pak Rusli, Padli, Wahyu, ya. Terima kasih Pak Edi. Nanti di-share. Ya, Ibu nanti soal ini dibagikan. Ya pasti deh, semua ini dibagiin. Ya, yang saya share ini tadi barusan dibagiin dan ada 50 soal, itu ada jawabannya juga. Jadi teman-teman bisa belajar di rumah masing-masing ya. Jadi teman-teman karena sudah mengikuti bimbel ini, banyak manfaatnya teman-teman. Udah dapat WhatsApp grup ya di antara kita, lalu bisa banyak silaturahmi, lalu link soalnya juga ada, peraturan P3K terbaru ada ya. Jangan pernah takut ya belajar. Jadi kita terus ya di WhatsApp grup ini jangan keluar dulu ya. Kita belajar sampai NIP-nya keluar ya. Banyak informasi update karena nanti ada lagi informasi tentang bimbel moderasi beragama nanti untuk Kementerian Agama di sini banyak kan? Di Satuan Kerja Kankamena, Kabupaten Kota Kanwil itu banyak tuh. Ya, kita lihat soal nomor 4 itu apa sih jawabannya ya? Baik. Iya, jadi B ya. Jadi memberikan standar proses kerja agar efisien dan efektif ya. Dengan adanya SOP, para pengguna layanan dapat mengikuti alur prosedur layanan yang telah ditetapkan agar sesuai dengan ketentuan sehingga layanan menjadi terarah dan tercapai secara efisien dan efektif. Baik, soal selanjutnya ya. Siap-siap nomor 5. Keterampilan komunikasi yang baik bagi penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, pengadministrasi perkantoran ya. Penting itu ya. A, dapat mengurangi waktu kerja. B, membantu dalam memahami kebutuhan masyarakat. C, mengurangi jumlah pegawai. D, mengurangi pengeluaran anggaran. Dan E, meningkatkan anggaran. Ya, silakan dijawab. Terima kasih yang sudah menjawab. Ya, yang lain ditunggu ya, jangan sampai nggak jawab. Sayang, kita sudah simulasi ya. Sudah ikut bimbel ini kalau nggak jawab itu sayang banget waktunya kita belajar ya di sini tuh dalam tahap belajar jadi nggak perlu takut ya mau benar mau salah kita tetap menjawab ya nanti kita bahas ini 430 orang ya Alhamdulillah sudah hadir ya 430 orang Masya Allah banget ya Alhamdulillah gitu baik kita lihat ya langsung nomor 5 ya apa sih jawabannya. Ya, membantu dalam memahami kebutuhan masyarakat. Jadi pentingnya komunikasi, ya, nah, yang B ya, memberikan informasi bagaimana melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang dilayani. Baik, banyak yang benar ya, saya lihat di chat Zoom-nya itu Alhamdulillah banyak yang B. Lanjut soal berikutnya. Salah satu indikator keberhasilan layanan operasional adalah A, jumlah pegawai yang bekerja, B, tingkat kepuasan masyarakat, C, besaran anggaran yang digunakan, D, jumlah kebijakan yang diterbitkan, D, peningkatan pengembangan aplikasi yang digunakan. Silakan jawab.
Mana? Sorry, sorry. Ya, agak cepat-cepat ya jawabnya ya, karena kita mau ke soal Mansoskul, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Ini baru soal teknis ya. Ntar yang penata layanan operasional, pengadministrasi perkantoran tetap terus ada ya. Ada tetap, jangan khawatir. Oke, nomor 6 kita lihat jawabannya ya. Baru 6 soal ini. Oke, banyak sudah menjawab di B. Apakah B kita lihat benar? Di chat Zoom-nya banyakkan B ya. Baik, kita lihat. Tolong jangan dicoret-coret ya teman-teman. Soalnya. Oke. Ya, jadi B itu tingkat kepuasan masyarakat. Jadi kepuasan masyarakat adalah salah satu indikator keberhasilan layanan karena sesuai dengan output atau capaian kinerja layanan. Dengan adanya kepuasan masyarakat sehingga tercapai tujuan organisasi meningkatkan layanan publik. Baik, soal berikutnya siap-siap nomor 7. Salah satu pengunjung komplain terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi tempat saya bekerja. Nah, yang saya lakukan akan A. Membantu menyelesaikan permasalahan pengunjung tersebut. B. Mengabaikan karena saya sedang banyak kerjaan. C. Menginformasikan akun pelayanan pengaduan pelayanan. D. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku. E. Memberikan informasi pelayanan. Silakan dijawab. Iya, teman-teman. Satu soal 1 menit. Tidak boleh lebih dari itu ya, karena kita belajar ya. Ini baru 30 detik. 30 detik lagi, saya langsung jawaban ya. Saya langsung kasih jawaban. Sudah? Baik, kita lihat jawabannya apa. Ya, membantu menyelesaikan permasalahan pengunjung tersebut. Ya, jadi kalau ada komplain itu tidak boleh dibiarkan ya. Atau bilang, ah saya banyak kerjaan, nggak boleh gitu. Kita tetap apa apa membantu mereka ya, supaya pengunjung itu tidak kecewa dengan pelayanan yang kita kasih ya. Baik, soal berikutnya nomor 8. Nah, ini. Saya merupakan seorang karyawan yang bekerja pada suatu satuan kerja pelayanan masyarakat. Nah, saya sadar bahwa tiap individu memiliki kemampuan berbeda dalam memahami regulasi dan kewajiban pelayanan perusahaan saya terhadap tetapkan sehingga sering terjadi kesalahan, Pak. Maksudnya topik instansi ya, bukan perusahaan nih. Artinya mirip-mirip lah gitu ya. Selain itu, ditambah lagi ada hal teknis yang sering dikeluhkan masyarakat karena mengganggu proses pelayanan. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan pelayanan, maka yang saya lakukan adalah A. Perlu dibuatkan call center 24 jam. B. Email koresponden dibutuhkan agar operator bisa melayani seluruh email pertanyaan ya. Lalu yang C. Menempatkan kotak saran. Harus ada kotak saran ya. Misalnya ada pengaduan, langsung aja deh. Puas atau enggak gitu. Layanannya bagus apa enggak. Nah itu. Nomor D, membangun sistem FAQ ya. Atau artinya formulir answer and question. Artinya ada form tanya jawabnya di webnya. Jadi kita, Pak, Bu, ada pelayanan yang kurang bagus. Ini ada formulirnya, silakan lihat lihat ininya gitu, petunjuknya artinya gitu. Yang E, membuat standar operasional prosedur atau SOP. Silakan Bapak Ibu, ayo masih dikit yang jawab. Semua harus menjawab ya. Teman-teman harus menjawab. Alhamdulillah ya. Ini 440 orang, 441 ya yang hadir di sini lumayan banyak ya. Jadi antusias belajarnya ini. Terima kasih banyak ya teman-teman Pemda terutama ya yang sudah mempercayai di tim bimbel kita. Baik, sudah ya. Ini tolong Pak siapa ini? Jangan dicoret-coret Pak ya, soalnya ya, karena yang lainnya nanti terganggu. Oke, santai aja Bapak Ibu.
Masih banyak waktu kita. Sudah 1 menit ya. Baik, sudah 1 menit lewat malah lebih. Oke, kita lihat jawabannya apa sih? Nomor 8. Ya, membangun sistem FAQ. Ya, jadi teman-teman tuh banyakkan A malah tadi tuh. A, D tuh. Ya, salah ya. Artinya FAQ itu artinya formular answer a question. Ya, jadi artinya ada petunjuknya. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada jawabannya ini loh. Jadi nggak nanya lagi ke bagian operator lah, kira-kira gitu. Nggak apa-apa, mau salah, mau benar, itu tidak perlu khawatir. Kita di sini belajar ya. Baik. Soal berikutnya siap-siap, teman-teman. Tolong jangan dicoret-coret ya, Bapak Ibu. Maklumlah, 400 lebih orang ya wajar lah ya. Grogi, Bu. Habisnya ke ini kepencet, Bu. Ya, biasa lah. Wajar. Lagi puasa. Oke, nomor 9. Saya ditugaskan menggantikan rekan yang sedang sakit di ruang administrasi. Ada beberapa pelanggan melakukan komplain dan meminta ganti rugi, sedangkan atasan saya juga tidak sedang berada di tempat kerja. Nah, yang saya lakukan apa? A. Mengambil keputusan dengan menunggu petunjuk atasan. B. Nggak berani mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. C. Ragu-ragu dalam mengambil keputusan tanpa petunjuk atasan. D. Menunda pengambilan keputusan tanpa petunjuk atasan. E. Ngambil keputusan tanpa petunjuk atasan karena mendesak. Ya, salah ini. Oke, nomor 9. Wah, terima kasih Bu Susanti, Bu Maisato, Pak Edi, Pak Zamroni, Pak Ilham, Pak Khairuddin, Bu Sri. Ini saya absenin ya. Siapa yang belum jawab ini, cuman diem aja nggak boleh. Harus jawab. Ayo, saya absenin nih. Siapa yang belum bisa jawab? Kalau bisa kameranya diliatin ya, teman-teman ya, biar kelihatan nih yang nggak mau jawab siapa aja nih. Enggak saya dikasih hukuman kok. Yang jelas Bapak Ibu harus jawab ya. Mau salah, mau benar, kita ini belajar di sini. Pergunakan waktu sebentar ini kita belajar ya. Baik, kita lihat jawabannya ya. Sudah 1 menit. Ya, mengambil keputusan dengan menunjuk petunjuk atasan ya. Jadi tidak boleh asal langsung aja ya. Namanya dunia birokrasi itu harus koordinasi dengan pimpinannya ya. Jadi apalagi memberikan kompensensi atau pemberian ganti rugi. Misalnya ada layanan yang tidak sesuai dengan prosedur misalnya. Misalnya ada layanan di Kankemenak, kantor Kementerian Agama misalnya. Yang, aduh mati lampu tiba-tiba gimana sih ini lampu AC-nya mati misalnya. Lampunya mati kan pada gelap-gelapan. Nah, misalnya udah capek mereka nungguin, misalnya atau di KUA misalnya. Aduh, buku surat nikahnya belum dikasih padahal udah akad nikah, misalnya. Tapi nauzubillah nggak ada yang kayak gitu. Barangkali ada yang begitu harus ada kompensasi ya. Kenapa bisa begitu? Oke? Oke, nomor 10. Lanjut ya. Ini banyak nih soal nih. Ada sampai 15 ya. Tapi kita nomor 10 aja ya. Nomor yang lain-lain bisa kita lihat di ini aja. Oke. Anda bekerja di kantor kecamatan dan bertugas untuk melayani pembuatan surat. Suatu hari ada seorang pengguna layanan yang datang dan ingin mengubah kartu keluarga karena terdapat kesalahan. Namun, berkas yang dibutuhkan tidaklah lengkap. Hal ini yang dilakukan A. Nolak permintaannya kecuali dia sudah melengkapi. B. Minta maaf dan memberitahu untuk melengkapi kelengkapannya. C. Memberi pelayanan sesuai dengan perlengkapan di bawahnya. D. Tidak melayani. E. Menemui atasan terlebih dahulu. Ayo, agak cepat ini. Biar cepat kita jawabnya. Nomor 10. Tolong jangan dicoret-coret ya. Pak Sobir ini, coret-coret nih. Pak ini, ayo. Aduh, kepencet Bu. Maaf Bu, nggak sengaja. Ya, nggak apa-apa dah. Nyantai aja ya, Bapak Ibu ya, santai, relax. Yang penting kita belajar ya. Ayo, siapa yang belum jawab, harus dijawab ya. Sayang nih, soal-soal udah kita share ini contohnya. Ya Pak Anjas, jangan sampai kepencet. Pencetnya di chat Zoom aja, jangan di soal.
Dicat Zoom aja pencetnya B, apa C, apa D, apa E, misalnya ya. Oke, kita lihat jawabannya. Nomor 10 masih banyak soalnya sebenarnya Bu. Cuman saya tidak, oh, karena waktunya sudah mepet ya. Kita lihat. Ya, ini meminta maaf dan memberitahunya untuk melengkapi kelengkapannya. Ya, jadi misalnya ada yang kurang misalnya ya, mohon maaf ya Bu, tolong ya Bu, kelengkapannya mana gitu. Jadi kita harus sesuai prosedur ya, jangan sampai diterima aja ya udahlah, nggak apa-apa dah. Ya nanti salah, nggak tertib administrasi kan. Kita juga kan harus sesuai SOP. Ya begitulah dunia birokrasi ya. Jadi kalau dibilang fleksibel ya pasti fleksibel, tapi kan semua udah nggak ada fotokopian lagi ya. Ini udah ya, jadi nomor sampai nomor 15 lanjut lagi apa nggak usah? Kalau saran saya sih kita stopkan dulu ya, beralih ke yang lain ya. Untuk yang teman-teman tidak perlu khawatir ya. Jadi ini soalnya mirip-mirip ya, nggak ada yang maksudnya perbedaannya ya sedikit-sedikit aja ya. Jadi artinya teman-teman, aduh Bu soal operator lain operasional mana? Soalnya nggak perlu susah, nggak usah khawatir ya. Mirip-mirip. Lanjut Bu katanya. Aduh, waktu deh kita mau ke sosial manajerial ya. Jadi soal itu banyak jenisnya, ada teknis, ada sosial manajerial, kultural, ada wawancara, jadi banyak ya. Jadi biar nggak apa namanya. Nanti ini teman-teman semua ini mendapatkan link setelah ada apa selesai ini teman-teman mendapatkan link. Jangan khawatir, ada linknya, link drive ya. Jadi teman-teman mendapat ini supaya teman-teman bisa apa namanya simulasi soal di rumahnya masing-masing ya atau di kantornya masing-masing. Jadi lebih dapat ya ininya. Kalau kalau sekarang kan kita lebih sedikit waktunya. Kalau kalau teman-teman di rumah kan ulang lagi, simulasi lagi kan gitu ya. Oke. Dari sini mungkin ada pertanyaan dulu atau kita langsung ke soalnya saja. Nggak apa-apa, soal manajer sosial kultural nanti dulu, ada pertanyaan dulu biar ada feedback. Boleh hostnya dikasih tahu teman-teman untuk apa speakernya di mute. Nggak apa-apa, kita saling sharing aja kalau ada mungkin ada kekurangan gitu. Halo, silakan yang mau apa menyanggah atau langsung aja. Ada yang nanya ya? Izin bertanya, Bu. Pagi ini besok ada lagi atau satu pertemuan saja? Ya, satu aja ya, deh ya. Karena kalau kebanyakan nanti teman-teman ya sebenarnya sih bisa dilihat di TikTok ya. Nanti kalau ada yang punya TikTok, kalau nggak ada di YouTube juga linknya, nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Artinya teman-teman bisa simulasi masing-masing di rumahnya karena ada jawabannya juga di situ ya. Ardi, saya angkat tangan Bu. Maksudnya gimana? Iya, silakan jawab. Tanya aja langsung. Di chat Zoom juga boleh tanya, silakan. Semoga setelah selesai ini dibagikan soal. Iya, siap. Dibagiin soalnya lengkap ya. Adakah soal matematik? Ada. Oke, ada ya. Nanti kita belajar. Sekarang kita mau belajar tentang soal sosial manajerial ya. Manajer sosial kultural. Nah, ini dia. Udah kelihatan kan? Iya. Lanjut aja ya. Ini tadi tidak perlu nih. Ini juga nggak usah. Ini nggak usah. Ini nggak usah. Ini nggak usah. Nah, ini nih maksudnya nih teman-teman harus tahu. Yang manajerial, kelihatan ya. Ini manajer itu 25 soal. Lah, sosial kultural itu 20 soal. Ya. Jadi totalnya itu ada 45 soal. Plus wawancara. Sama aja nih ya. Tentang. Jadi artinya ini yang paling mudah soalnya. Bapak Ibu. Kalau soal yang tadi teknis itu ya memang sulit ya. Nggak gampang ya. Karena dia bersifat teknis. Tapi nggak apa-apa, belajar, semua belajar. Ini ada pertanyaan Pak Ardi, apa pertanyaannya nih Pak Ardi? Maaf Bu, soal administrasi perkantoran. Iya, ada di link itu Pak. Yang tadi saya bagikan penata layanan operasional, itu mirip-mirip, soalnya seperti itu. Jadi penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, pengadministrasi perkantoran, itu nggak jauh beda dengan layanan-layanan tentang teknis-teknis di lapangan. Nah, kalau untuk pengadministrasi perkantoran itu kan terkait surat menyurat ya. Ya, itu ada di semua di situ di link tersebut ya.
Jadi nggak perlu khawatir, ada semua. Nah, ini jenis seleksi kompetensi untuk yang sosial manajerial ya, yang saya share tadi. Nah, lanjut di sini. Nah, ini ya, mulai dari awal. Ayo, siap-siap ya. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah dikerjakan. Begitupun dengan rekan tim yang lain, mereka merasa bingung dan juga mereka semua belum memahami maksud dengan cara mengerjakan tugas tersebut. Sikap Anda apa? A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami. eh, jadi nomor sa- sorry sorry sorry. Ya kayak gitu ya. Jadi artinya kalau soal manajerial sosial kultural ini dapat skor maupun salah benar apa dapat ya. Tadi yang A itu saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri. B, saya mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lain. C, saya akan minta bantuan rekan kerja yang paling pandai. Oh, jadi ngandelin orang lain ya, yang C ini. Yang D, kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikannya dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Silakan dijawab. Iya, Alhamdulillah sudah jawab. Ada yang jawaban B, ada jawaban D. Ya, banyakan mayoritas jawab D ya. Baik, kita lihat apakah jawabannya D. Pak Sobirin minta tolong jangan ditulis ya. Maaf Bu, lupa Bu. Ya, kalau mau ngetik jawabannya cukup di chat Zoom ya, Bapak Ibu ya, bukan di soalnya ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, nomor satu kita lihat. Ya, skor A 2, skor B 3, skor yang C skornya 1, D 4. Berarti yang paling banyak apa? D ya. Jadi mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan dan mencari jalan keluar secara bersama-sama. Ya, jadi skor paling tinggi adalah skor D ya. Yang opsi D. Nah, opsi D ini banyak ini, 4. Nah, kalau ada yang salah, misalnya ada tadi jawaban yang A atau jawabannya C. Ya, misalnya, saya ngambil orang yang paling pintar aja deh. Males deh saya. Nggak apa-apa, itu salah tuh jawabannya. Tapi Bapak Ibu dapat skor. Itulah enaknya jawab soal ini. Jadi jenis soal School ini harus didahulukan dulu. Karena benar dan salah, dia dapat poin. Artinya dapat skor ya. Oke. Lanjut di nomor 2 atau ada pertanyaan di sini atau eh, apa ya nomor 2 ya lanjut ya kita 5 soal aja setelah ini kalau mau ada sesi tanya jawab silakan ya ini waktunya sudah jam 11 lewat 10 ya kita mau 1 jam setengah atau sampai jam 12 ya host ya atau moderator silakan diperlama juga nggak apa-apa ya masih kuat belajarnya ya oke nomor 2 lanjut. Rekan saya meminta saya memasukkan tanda tangan presensi. Ini banyak nih. Sikap saya apa? A. Menuruti permintaannya karena dia rekan kerja yang baik. B. Menegurnya agar tidak melakukan kecurangan. C. Melaporkannya pada atasan agar atasan menegurnya. D. Menolak permintaannya dan memberikan kolom apa? Presensinya kosong. Oh, bukan prosesnya nih, presensi maksudnya. Oke, nomor 2 jawabannya langsung 1 menit satu soal. Ada yang B, ada yang D. Ayo siapa aja? Silakan. Terima kasih yang sudah jawab. Yang belum jawab siapa nih? Ayo, jangan sampai nggak jawab. Yang masih off cam, di on cam kan? Ayo, biar kita saling interaksinya ada ya.
Oke, sudah 1 menit. Coret-coret lebay katanya. Ya, begitulah Bu. Maaf Bu Ika, Bu Ika, Mbak Ika. Aduh, harusnya di chat Zoom malah di. Nah, ada yang bilang katanya di Zoom. Yang coret-coret lebay katanya. Tenang Pak, tenang, tenang. Tuh kan, ada aja yang coret-coret ya. Ya, aduh, kepencet Bu, kepencet, nggak sengaja. Iya tahu saya Pak, udah nggak apa-apa dah. Nyantai, namanya juga belajar ya. Oke, kita lihat nomor 2 jawabannya adalah ya, yang paling tinggi adalah B ya. Menegurnya nggak boleh. Kalau absenin dosa ya, nggak boleh. Apalagi bulan puasa. 2 kalinya dosa tuh. Oke, lanjut ya. Nah, penjelasannya nggak usah ya. Ini semua juga udah tahu. Ini tentang integritas ya, pekerjaan ya. Jadi nanti kalau soal manajer sosiokultural tuh ada gitu. Ada soal-soal seperti itu ya. Oke, nomor 2. Nomor 3. Wita adalah seorang pegawai di kantor pelayanan publik yang sering menerima keluhan dari klien karena jumlah kursi tunggu yang terbatas, sehingga banyak warga harus ngantri dan berdiri. Bagaimana sih sikap Wita mengenangani situasi ini? A. Menyediakan nomor antrian agar klien bisa nunggu di tempat lain. B. Mengusulkan penambahan kursi ya kepada atasannya. C. Meminta klien yang kuat berdiri. Aduh. Dia berdiri aja Pak, nggak apa-apa, pasti kuat kok Bapak, misalnya gitu. D, menyampaikan kepada klien bahwa kondisi tersebut sementara dan meminta pengertian mereka. Ya, silakan dijawab. Ayo, yang belum jawab ini udah 425 orang. Iya, masih ada yang coret-coret. Nggak apa-apa, saya clearkan yang dicoret-coret. Nggak apa-apa, santai. Kalau mau jawab di chat Zoom ya Bapak Ibu. Oke, kita kita lanjut ya. Ya, oke. Nomor 3 kita lihat jawabannya adalah udah 1 menit nih. Bu Hasna, minta tolong jangan dicoret Bu Hasna. Masih aja nyoret ya. Disuruh apa nomor 3 nih ya jawabannya? Iya, nomor 3 jawaban yang skor paling tinggi adalah B ya. Jadi harus ada solutif, mengusulkan penambahan kursi. Ya namanya orang lagi banyak antri ya. Oke, bagus nih Pak Teguh B, Pak Muhammad Mahdin B. Ini alhamdulillah nih, bagus ini. Berarti orangnya solutif ya. Kenapa kita yang skor tinggi B itu ya karena kita kalau pelayanan itu maksimal ibaratnya. Ya kalau ada kursi, masa disuruh udah Pak, Bapak kuat berdiri, yakinlah. Masa begitu kan ya? Oke, lanjut di soal berikutnya. Soal berikutnya siap-siap Bapak Ibu semua. Ya, nomor 4. Dalam sebuah rapat kerja, saya ditugaskan sebagai fasilitator. Dalam rapat tersebut terjadi pertentangan keras antara dua orang yang sama-sama keras kepala. Sikap saya apa? A. Berusaha tidak memperkeruh suasana. B. Meminta rekan lain untuk ikut menengahi. C. Menengahi mereka dan menyampaikan bahwa kerjasama tim lebih penting. D. Menengahi mereka dan menyampaikan bahwa perbedaan pandangan adalah suatu hal yang biasa. Tolong jangan dicoret-coret, Bapak Ibu. Oke, maaf ya Bu Ika, maklum. Kalau mau jawab, tolong di chat Zoom ya, bukan di soalnya ya Bapak Ibu, biar tidak mengganggu teman-teman yang menjawab. Oke, hampir 1 menit, 11.20 atau 11.30, kita sesi tanya jawab ya. Siapa nih yang jawab Dede nih? Pak Dimas, minta tolong Pak Dimas, jangan dicoret. Di chat Zoom aja ya. Oke, lanjut. Nomor 4 apa sih jawabannya, Bu? Oke, nomor 4 itu skor paling tinggi
Maksudnya D ini ya. Hmm. Menengahi mereka dan menyampaikan bahwa perbedaan pandangan adalah suatu hal yang biasa. Iya, bagus. Pak Suharyanto jam 12 aja, Bu. Iya, kita sampai jam 12 kalau mau, nggak apa-apa. Dibanyakin ya, biar banyak kita belajarnya ya. Sesi tanya jawabnya juga banyak yang mau nanya, silakan nanti kita buka sebanyak-banyaknya pertanyaan. Oke. Nomor 5, lanjut. Kita soal dulu ya. Anda ditugaskan dalam sebuah kegiatan dengan tim baru yang belum Anda kenal dengan baik. Nah, bagaimana Anda memulai kerjasama ini? A. Mengambil alih kegiatan sepenuhnya karena Anda merasa lebih pengalaman. B. Menunggu instruksi dari tim kerja tanpa mengambil inisiatif. C. Mengajak tim untuk diskusi dan berbagi ide untuk kemajuan kegiatan. D. Menghindari konflik dan mengikuti keputusan yang ada. Silakan dijawab. Pak Rohedi, minta tolong jangan dicoret-coret. Waduh, bagus nih. Banyak yang pada jawaban paling mayoritas adalah jawaban. Ya, kita lihat sudah hampir 1 menit. Bu, sampai jam 12. Iya, silakan. Saya mau sampai sore juga mau. Ayo, tapi kan pada capek ya. Mm-mm. Makanya kalau setelah ini yang masih ada punya TikTok ya, bisa di apa namanya live TikTok kita nanti bersama saya. Makanya share TikTok saya ya, akunnya ya. Bu, sampai jam 1. Aduh, kelongor juga ya. Atau sampai buka puasa aja kita ya. Ya, sampai sahur juga boleh. Ya, habis itu saya sariawan. Nggak bercanda, Bu. Mm-mm. Ini masih nyoret-nyoret aja ini. Siapa ini nyoret-nyoret? Aduh, kepencet Bu Ika. Aduh, nggak sengaja. Ya, namanya bulan puasa dimaafkan lah ya. Nggak boleh saling apa hujat menghujat. Maklum Bu Ika. Ya, gitu ya. Oke. Keluarin aja. Aduh, jangan dong Pak Ridwan. Katanya disuruh keluarin aja. Katanya yang coret-coret. Jangan. Kasihan. Nggak tega saya. Nomor 5. Mari kita lihat jawabannya. Sudah 1 menit. Jawaban paling tinggi adalah skornya C ya. Ya, ngajak tim, diskusi, dan bagi ide ya. Untuk kegiatan. Karena dia eh, tim baru ya. Kita nggak kenal. Jadi harus ada ngobrol dulu. Enaknya gimana ya? Kerjaan kita dimulai kayak gimana ya? Kan gitu. Jangan kita asal kerja sendirian, harus diskusi ya, kerjasama, koordinasi lah bahasanya. Oke? Lanjut di soal berikutnya. Nomor 6, siap-siap Bapak Ibu, teman-teman. Anda bekerja. Udah ya tadi ya? Sudah ya. Anda bekerja sebuah tim kantor. Salah satu anggota tim tidak hadir dalam rapat tanpa pemberitahuan. Maksudnya nggak masuk ya. Yang dilakukan apa? Mengabaikan dan fokus pada tugas sendiri. B. Membicarakan hal ini dengan atasan. C. Mencoba bicara langsung dengan anggota tim tersebut untuk cari tahu alasannya. D. Memberi maklum. Maklum aja dah. Misalnya, silakan dijawab. 1 menit lagi. Ini soal sampai nomor 10 aja ya. Habis itu kita sesi tanya jawab. Udah 11.20. Kita di WIB nih, waktu Indonesia Barat 11.21. Kan kita mau sholat zuhur yang bagi agama Islam ya. Baik, nomor 6 kita lihat jawabannya adalah teman-teman banyak yang C. Oh, di Wita udah masuk zuhur ya. Oke, Pak Muhajiri terima kasih. Kami izin dulu. Baik, yang mau zuhur silakan. Mau sholat dulu. Maluku jam 1:30. Masya Allah. Iya, ini se-Indonesia nih. Ada dari Papua, Maluku, Kalimantan, Sulawesi. Terima kasih banyak yang jauh-jauh. Ada yang dari Bali juga. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya. Baik, kita lihat jawaban nomor 6. Yang mau lanjut, lanjut. Yang udah off, nggak apa-apa off dulu. Nanti masuk lagi Zoom. Nanti di-resave ya, itu apa adminnya ya. Untuk mau itu lagi, masuk lagi. Misalnya 10 menit, 15 menit sholat. Atau istirahat dulu ya. Yang beragama lain mau makan dulu, silakan misalnya. Nyantai aja ya. Oke.
Nomor 6, jawaban paling tinggi adalah skor A ya. Mencoba berbicara langsung. Bukan A ya, malah C ya. Ya, mencoba berbicara langsung dengan anggota tim tersebut untuk mencari tahu alasannya. Iya, jadi biar tahu kemana sih orang ini gitu loh. Nggak hadir, jangan negatif thinking dulu mulu kan. Apalagi langsung lapor sama atasan yang B nih. Ini yang B nih jangan juga nih. Ini namanya tukang adu, nggak boleh ya. Kalau ada teman kita yang misalnya nggak masuk kerja gitu, telepon, japri, di mana nih? Kita udah ini nih ada rapat nih, misalnya. Jangan langsung bilang, bos, si Anu nggak masuk. Nah, jangan begitu ya. Namanya juga teman ya. Mm-mm. Berbaik sangka. Oke, Bantul jam berapa? Udah jam 11 lewat sama ya. Oke. Nomor berikutnya, siap-siap 10 soal kita ya. Ini nomor 6. Sekarang nomor 7. Dalam hal pengelolaan, terdapat kesan bahwa pimpinan memegang kendali dengan sangat ketat. Setiap keputusan dan langkah yang diambil tampaknya harus melalui persetujuan atau arahan langsung dari pimpinan. Tanpa banyak ruang untuk inisiatif atau kreativitas dari anggota tim kerja, sikap saya adalah A. Tidak bertindak apapun, cukup dengan mengikuti jalan arus. B. Mengusahakan ketertiban pegawai dalam pengambilan keputusan untuk membuat pegawai merasa penting dan dilibatkan. C. Mengabaikan aja. D. Mengingatkan pentingnya batas waktu. Dan tugas kepada pimpinan. Silakan dijawab. Oke, baik teman-teman, sudah jawab semuanya. Banyakan di banyak yang B ya, jawab choice-nya B ya. Kita lihat apakah nomor 7B? Iya, betul ya. Jawaban yang paling skor tinggi adalah B. Mengusahakan keterlibatan pegawai dalam mengambil keputusan. Ya, pendapat setiap anggota tim itu harus dilibatkan. Sehingga mendapatkan suatu keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan. Sehingga resiko pekerjaan dapat ditanggung bersama-sama. Jadi nggak boleh keputusan itu sepihak. Misalnya apa kata pegawai ini, apa kata bos, nggak bisa. Jadi harus bareng-bareng karena resikonya kita tanggung bareng-bareng gitu ya kira-kira ya. Oke, soal berikutnya, dua soal lagi. Kita bisa menangkal paham anti Pancasila atau radikalisme baik dari diri sendiri maupun dari lingkungan. Nah, ini sosial manajerial juga ada nih empati ya atau apa NKRI ya, teguh dengan ideologinya ya. Faktor dari dalam biasanya disebut sebagai faktor internal dan faktor di lingkungan biasa disebut faktor eksternal. Cara mencegah paham radikalisme dari faktor eksternal salah satunya A. Mempercayai Pancasila sebagai ideologi negara. B. Bangun semangat nasionalisme dan patriotisme. C. Tidak perlu karena yakin tidak. Jangan dicoret dong Bapak. Aduh. C. Tidak perlu karena yakin tidak akan terpapar radikalisme. D. Bergaul dengan orang yang bukan anti Pancasila. E. Selalu hadir dalam kegiatan keagamaan agar tidak tersesat. Silakan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya ya. Teman-teman, mayoritas jawabnya ada yang B, ada yang D. Nah, mana sih yang benar nih? Faktor eksternal loh. Iya. Jadi eksternal itu dari luar ya. Internal itu dari keluarga. Aduh, Pak siapa ini yang mencet-mencet? Nomor 8 jawabannya adalah ya, B ya, membangun semangat nasionalisme dan patriotisme. Jadi faktor dari dalam biasanya disebut faktor internal dan faktor lingkungan disebut eksternal. Nah, kalau faktor eksternal itu harus bangun semangat ya. Jadi tidak ada faktor maksudnya tidak ada paham radikalisme itu tidak ada dalam diri sendiri ya. Oke, nomor 9. Anda memiliki rekan kerja yang dulunya.
kerap kali mengikuti kegiatan organisasi yang saat ini telah dilarang beroperasi oleh pemerintah meskipun organisasi tersebut telah dibubarin, namun rekan Anda masih sering aktif menyebarkan artikel yang berbau radikal pada rekan ASN lainnya. Sikap Anda apa? A. Berhenti follow akun media sosialnya agar tidak terpengaruh propaganda radikalisme. B. Meninggalkan komentar pada setiap postingan berupa narasi anti radikalisme secara bijaksana. C. Menyadarkan rekan Anda dan mengajaknya diskusi mengenai pemahaman agama yang benar dan anti radikalisme. D. Mengingatkan rekan ASN yang lain agar hati-hati saat diskusi dengannya. Oh, nomor D itu inilah maksudnya ngajakin yang lain, udah jangan follow dia. Dia itu terpapar sama radikal. Dia orang teroris. Bahaya. Nah, misalnya gitu. Ini menguji kita untuk berjiwa Pancasilais ya. Artinya kita harus berideologi Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Makanya sekarang Kementerian Humham itu dipisah. Ada Kementerian Hukum dan Kementerian HAM ya. Biar hak asasi manusia itu di daerah yang pada berantem, yang banyak yang pada kegiatan ribut-ribut atau ada teroris atau radikalisme ya. Oke, lanjut. Nomor terakhir ya habis ini ya. 10. Udah ya, kita lihat jawabannya ya. Teman-teman jawabannya apa ya? Saya mau contek dulu di chatnya. C katanya. Budi Hardiansa. Gas, Bu. Oke, gas. Nomor 10 habis ini ya. Terakhir nih. Habis ini sesi tanya jawab. Yang mau nanya, nanya ya. Nggak usah malu-malu. Nomor 9. Kita lihat. Salah. Ini maksudnya ya. Jadi skor yang paling tinggi itu adalah C ya. Menyadarkan. Betul. Menyadarkan dan mendiskusi teman kita gitu. Anti radikalisme. Jadi memegang teguh nilai-nilai persatuan dan kesatuan jika ada rekan yang tidak sepaham dengan nilai persatuan. Oke ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Teman-teman udah banyak jawab C nih. Alhamdulillah. Ada yang D juga. Kalau bisa jawabnya jangan dua ya, satu aja ya. Kalau dua jawabannya nanti bingung ya, itu labil. Satu aja tapi mau bener mau salah nggak apa-apa dah. Ya, oke. Soal berikutnya terakhir. Udah mau setengah 12 nih, bentar lagi. Agak cepat ya. Nomor 10. Anda adalah seorang ASN. Di tempat Anda mengabdi terdapat banyak rekan kerja dari berbagai suku. Karena banyak perbedaan, terutama gaya bahasa, menyebabkan terjadi konflik. Hal tersebut membuat adanya kubu di tempat kerja Anda. Artinya ada geng-geng ya. Bagaimana tindakan Anda? A. Memupuk kesadaran toleransi antara kerja rekan-rekan sekerja. B. Melakukan mediasi terhadap kedua kubu yang terlibat konflik. C. Mencegah kedua kubu tersebut untuk bertikai. D. Mengamati dan menganalisa mengapa sih konflik tersebut ada gitu. Ngapain mengamati ya? Tapi ya nggak apa-apa. Nomor terakhir ini ya, habis ini udah ya. Udah 11.29 di sini. WIB. Oke, jawabannya apa? Bu Evi, Pak Ahmad, Pak Rianto, Bu Teti, Pak Anjas, Pak Khairul, Bu Dia, terima kasih ya. Bu Nur Naila, waduh. Bu Prihatiningsih, Bu Budi, Pak Budi, Bu Siti, Pak Bu Esti, Bu Eliza, terima kasih. Oke, kita lihat apakah jawabannya paling banyak A atau B atau C atau D. Kita lihat soal terakhir. Jangan dicoret dong Bapak, dicoret lagi soalnya jangan dicoret ya. Ya, nomor 10 skor paling tinggi apa Bapak Ibu? B ya. Jadi harus ada mediasi. Kalau ada geng yang terlibat konflik, misalnya grup ini berantem sama grup itu, kamu tuh apa segala macam. Nah, kita sebagai perantara harus ada mediasi ya. Jadi tidak boleh, wah pada berantem, wah udah deh tambah lagi ya kan. Jadi adu domba nggak boleh ya. Jadi harus ada penghargaan perbedaan suku antara agama, ras, budaya sehingga perbedaan tersebut dijadikan suatu harmonis. Jadi bekerja sama itu harus harmonis. Bapak pernah dengar kan namanya berakhlak ya, Bapak Ibu ya. ASN berakhlak ya. Nah, kalau berakhlak itu artinya
sudah lebih apa namanya ya, tahu akhlak itu haknya itu harmonis ya. Oke. Baik, dari sini 11.31 ya, setengah 12 untuk di wilayah Indonesia bagian Barat, WIB. Silakan teman-teman mau bertanya secara langsung, tidak perlu harus by chat Zoom. Ini sesi santai ya, terakhir-terakhir. Silakan Pak hostnya. Pak Sobirin, ya sudah raise hand. Silakan Baik, dinyalakan mikrofonnya. ya. Silakan Pak Sobirin. Admin, host, tolong nyalakan mikrofonnya, Pak Sobirin. Sudah, sudah. Ya, oke, Pak Sobirin, silakan yang mau bertanya. Komen itu deh, Mek. Pak, Pak Sobirin, silakan mau bertanya. Teman-teman yang mau bertanya, yang nyalakan mikrofon ya. Kalau nggak mau bertanya, jangan menyalakan mikrofon ya. Silakan, yang mau bertanya, raise hand. Yang mau bertanya, raise hand ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Resen, yang resen silakan. Siapa Ya, tadi yang resen? Di tadi resen ada apa? tadi ada Pak Sobirin, sekarang udah hilang lagi nih. Ya, oke Pak Ardi, silakan Pak Ardi. Pak Ardi STHI. Nyalakan mikrofonnya Pak Ardi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Eh, saya mengangkat tangan tadi di sesi pertanyaan, menyelesaikan pertanyaan yang pertama tadi, ya. karena ada menurut analisa yang penting itu jawaban dari jawaban dari soal-soal itu penting, analisa kenapa kok itu dipilih. Berarti fokus soalnya kemana? Barangkali itu yang perlu dipahami oleh teman-teman semuanya, Bu. Nah, misalnya kalau yang soal yang terakhir misalnya, kenapa kok harus dimediasi kubu yang sedang bertikai? Nah, kenapa kok ini menunjukkan apa gitu. Nah, ini barangkali analisa itu Bu yang perlu diketahui Bu dari masing-masing soal, karena soal itu kan memiliki punya apa kompetensi sendiri. Nah, yang diminta dari soal itu bagi yang membuat soal pasti menginginkan dari soal ini peserta maunya begini ya. Barangkali dari kita sebagai yang menjawab soal tentu yang harus diketahui kenapa kok ini jawabannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ardi. Ditampung dulu moderator, narasumber, atau ada langsung pertanyaan lagi? Mau dijawab? Mikrofonnya belum dinyalakan, Mbak Ika. Langsung dijawab aja ya Pak, Baik, biar baik, 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 baik. Baik. jadi seperti yang tadi dibilang Pak Ardi, kenapa penjelasannya misalnya tadi soal terakhir tentang Mensosukul itu eh, apa jawabannya memberikan mediasi dua kubu yang bertikai seperti itu. Artinya kita sebagai ASN itu kalau ada teman kita yang artinya ada konflik di tim kerja, kita tidak boleh eh, apa mengikuti salah satu. Kita harus profesional kerja A karena saya itu lebih dekat dengan A atau B gitu. Itu artinya adu domba, artinya kita harus lebih solutif, profesional. Makanya di soal-soal jenis sosial manager kultural itu soalnya agak menjebak ya Bapak Ibu. Kayak tadi tuh banyak tuh pertanyaan yang jawabannya tuh teman-teman banyak yang salah ya. Tidak solutif gitu. Jadi harus solutif. Kayak tadi kan ada yang A, B, banyak kan tuh. Ternyata yang jawaban yang paling benar adalah D gitu. Kenapa? Karena itu yang solutifnya. Kayak tadi tuh ada soal tentang misalnya pelanggan itu lama antrinya gitu kan. Terus ada jawaban tadi tuh bilang Bapak itu Pak pelanggannya suruh Bapak kuat kok, Bapak berdiri aja, nggak usah duduk-duduk, udah tempat kursinya misalnya di layanan itu kurang. Nah, kalau orang solutif itu kita sebagai pegawai ya kita ambil kursi yang mana aja. Kalaupun misalnya pegawai-pegawai belum kursinya masih kosong di lantai atas atau di ruangan yang lain, kita ambil itu inisiatif, artinya solutif, kira-kira gitu Pak Ardi.
Ya. Ini mohon maaf Pak Moderator di chat Zoom-nya juga ada nih ya. Saya Oke, langsung baik, jawab aja pertanyaannya baik. seperti itu. Bu, saya tadi lupa kata Pak Wawan Setiawan. Bu, saya tadi lupa. Mulai dari nomor berapa sih Bu yang tetap ada nilainya baik? Nomor 1 sampai nomor 90 adalah soal teknis. Ingat-ingat ya Bapak Ibu. Soal teknis itu poinnya tuh kalau salah ya satu nilainya. Kalau nggak kalau benar itu satu, kalau salah itu nggak dapat nilai. Ya, jadi artinya fatal kalau nomor 1 sampai 90. Nah, nomor 91 sampai 145 itu soal sosial, manajerial, kultural, dan wawancara. Dan itu yang dapat skor. Yang tadi yang kedua tadi tuh, yang poin kedua. Nah, itu mendapatkan skor. Mau salah, mau benar, itu tetap dapat skor. Yang benar aja dapatnya 4. Yang salah dapatnya 1. Jadi sebaiknya kita mengisi di soal nomor 91 dulu sampai 145 baru di soal nomor 1. Nggak apa-apa, dilengkapin. Itu triknya ya untuk apa menghemat waktu, untuk menyiasati pengaturan waktu. Kadang-kadang kita nggak malah apa ngisinya yang susah-susah dulu, ya kan yang tes yang paling susah tuh nomor 1 sampai 91. Gitu ya Pak Wawan ya. Sudah terjawab atau A- ada lagi yang mau Ada ditanyakan? pertanyaan Adakah itu saran? dari Pak Wahyu Fajarwanto tuh. Ada kasaran mungkin buku untuk belajar referensi. eh, Referensi ada modulnya di situ juga ada di link itu. Saya sudah lihat masukin di folder di situ ada peraturan manajemen P3K, lalu ada modul tentang layanan operasional, lalu tentang bagaimana SOP itu pokoknya di situ ada materi-materinya juga Pak ya. Jadi Bapak itu di sini bukan kasih soal aja, Bapak harus memahami tentang teknis operasional di lapangan. Diklik Baik, lagi Bu soal yang mau revisi jawabannya tuh ada katanya. Mbak Sarah yang Maksudnya mau nanya gimana? tuh. Ada Mbak Sarah mau nanya. Silakan Oke, Mbak Mbak Sarah, Sarah silakan. nyalakan Baik, mikrofonnya. Bu baik, Sarah, baik, Mbak Sarah. Bu Sarah silakan dinyalakan mikrofonnya. Tadi sudah raise hand. Bu Sarah, ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Saya cuma mau menanyakan dengan sedikit waktu dan banyaknya soal trik yang lebih ampuh untuk mengerjakan itu gimana? Gitu aja. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih atas jawabannya, apa pertanyaannya Ibu ya. Ya, itu sebelum Ibu bertanya, udah saya terangin tadi ya. Artinya dari 145 soal, jadi kita itu harus tahu yang mana duluan yang kita isi ya, yaitu soal nomor 91 sampai 145 ya. Jadi 145 itu udah paling terakhir soal wawancara 10 soal ya. Jadi teman-teman kalau mau dapat triknya seperti itu, ini saya share di chat Zoom ya. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa download yang tadi video yang awal tadi yang dari simulasi CATBKN itu saya share di sini bisa Bapak download ya. Tapi itu juga ada di link nanti ya di drive Gmailnya juga masing-masing. Nanti itu ada eh, ya. Jadi intinya tipsnya itu Bapak itu mengerjakan soal yang mudah dulu. Karena ntar soal yang susah itu bisa dilengkapin, Bu. Tombolnya nanti merah gitu kan. Kelihatan tuh udah waktu tinggal 5 menit lagi misalnya. Wah, udah hampir 2 jam nih. Ya udah, mau nggak mau kita harus klik aja yang tombol merah. Artinya belum kita isi seperti itu ya. Jadi soal nomor 100 maaf, soal nomor 91 sampai 145 itu soal yang ada skornya. Artinya mau benar mau salah itu dapat skor. Skor yang paling benar aja 4, yang paling salah 1. Mendingan itu kita kita klik aja sambil merem Bu, dapat skor. Enak begitu. Terus kalau soal nomor 1 sampai 10 itu fatal. Kalau salah ya nggak dapat apa-apa. Yang benar aja dapat nilai 1. Ya, mendingan mana? Mendingan kita langsung ke soal nomor 91 ya. Oke, ada lagi Bu?
Itu ada pertanyaan di Kita kolom sebenarnya, chat mengenai passing grade-nya katanya. Passing grade tahap kedua ini oke, ada kalau apa enggak passing gitu. grade, nah itu dia ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman harus tahu kalau di 2024 itu ada passing grade-nya. Jadi apa namanya, beda-beda soalnya. Kalau misalnya karena gini Bu, karena kalau passing grade itu kan harus ada apa namanya peraturannya ya, peraturan tentang passing grade ya. Tapi kalau di 2024 ada, kalau di 2025 itu belum keluar Bu dari Menpannya karena memang belum diatur ya. Apa atau kalau menurut saya apa emang kita masih pakai aturan tersebut atau memang sudah diatur seperti itu. Jadi belum ada update aturan dari apa dari Kemenpan RB. Tapi kalau Ibu atau Bapak mau tentang skor passing grade, ini saya punya di aturan 2024 ya. Baik, saya share screen, nggak apa-apa. Saya Ada share screen ada yang di sini. bertanya, apakah soal yang sudah kita jawab bisa direvisi katanya. Bisa, bisa Pak. Tapi Bapak harus ingat soal berapa nih, masih ingat nggak? Ah, takutnya lupa kan? Nih, bisa kebaca gak ini? Bisa ya, bisa kelihat ya, Kebaca, share kebaca, screen kebaca. saya. Kebaca, Nih, kebaca. baik. Kita lihat nih, Bapak Ibu. Ini saya dapat aturan ini, aturan dari keputusan Menpan RB ya, Menteri Pendaya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2024 ya. Kalau 2025 belum keluar ini untuk tahap 2, tapi mungkin ini masih berlaku untuk tahap 2 karena nggak ada revisi ya. Sampai saat ini saya belum punya aturan yang terbaru, memang belum ada, nggak rilis. Mungkin sama ya. Artinya skornya yang tadi ditanyakan, kita harus belajar nih. Apa aja sih skornya berapa aja Bu minimal? Oke, kita lihat. Nggak apa-apa. Bagus ini pertanyaan bagus ini. Kita lihat di sini. Nih, jumlah soal ada 145 kan? Nih, jumlah soal ada 145 nih, jumlah soal. Keseluruhan 145 butir soal. Ya, kalau seleksi kompetensi teknis itu ada 90. Seleksi kompetensi manajerial yaitu ada 25. Nah, seleksi kompetensi sosial kultural itu ada 20. Nah, ada lagi namanya seleksi kompetensi wawancara. Wawancara itu berapa kita lihat? Nih, 10 butir soal ya. Jadi totalnya ada 145. Nah, berapa aja skornya passing grade-nya Bu Ika? Mari kita lihat. Pembobotan nilai materi soal seleksi. Nah, ini. Jadi pembobotan ini kan yang tadi saya bilang ya. Di pasal sekian ini. Jadi materi seleksi kompetensi teknis bobotnya itu kalau benar, tensi itu dapatnya 5. Kalau salah, nggak dapat ya, 0. Nah, jadi kalau yang materi seleksi kompetensi manajerial atau sosial kultural, nah, mau salah, mau benar, itu dapat skor. Ya, nih, enak kan soal yang sosial manajerial ini? Jadi eh, mau salah juga kita dapat nilai. Mendingan ini dulu baru soal seleksi kompetensi. Nah, nilai kumulatif paling tinggi, passing grade paling tinggi adalah 670. Tadi ada bilang passing grade ya. Itu tidak ada passing grade Bapak Ibu. Jadi adanya nilai kumulatif. Kalau passing grade itu buat apa? CPNS. Kalau Bapak Ibu kan CP3K ya. Jadi berbeda. Kalau CPNS itu memang ada passing grade. Dia ada soal SKD, ada soal TIU, ada lagi kayak gitu ya. Mereka ada passing grade CPNS itu. Ya, kalau teman-teman P3K mau tahap 1, tahap 2 itu adanya nilai kumulatif. Apa sih nilai kumulatif itu? Nilai paling besar, maksimal. Jadi tidak ada yang 671 nilainya. Melewati batas paling benar itu intinya ya. Jadi tidak ada nilai passing grade. Nih, kita lihat kalau 400 kumulatifnya. Lalu 180 untuk soal manajerial ini ya, skor yang paling tinggi. Jadi sudah jelas ya di sini. Ada satu hal lagi yang harus Bapak ketahui. Teman-teman kemarin yang di apa ya, mereka banyak yang mengeluh tentang, aduh ternyata soal-soalnya banyak kan ada matematiknya juga. Berapa soal tuh? Eh, ada 5 soal, apa 3 soal, terus ada apa sinonim, antonim gitu ya, ya kan? Itu dia tuh informasi
informasinya seperti itu yang sudah tes ya. Baik, ini sebentar saya share ya, nggak apa-apa ya. Saya share soal TIU-nya seperti apa ya. Jadi biar teman-teman tuh harus mengenal apa sih TIU itu ya, gitu kan. Nah, kita ini ya, kita langsung di soal dulu ya. Ini ada 10 soal, nggak apa-apa ya. Taruhlah 5 soal aja. Cepet-cepet kita jawabnya ya, karena udah mau zuhur. Nggak apa-apa. Nih, kita mengetahui bahwa mobil memiliki kursi penumpang dan bagasi. Hubungan ini sama dengan ya. Nah, coba jawab dulu. 1 menit. Karena banyak ada beberapa soal yang agak sulit yang sebelum-sebelumnya nggak sangka gitu. Tahap 1 banyak begitu. Nah, ini kayak gini soalnya yang sulit ini. Contohnya. Oke, dijawab yang mau jawab. Kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Ah, susah Bu, ya nggak apa-apa. Ya, kayak gini. Oke, nomor 1 sudah. Kita lihat jawabannya agak cepat ya. Jawabannya langsung. Jawabannya C ya. Jadi nomor 1 apa ini? C ya. Jadi hubungannya antara kursi penumpang dan bagasi itu artinya hubungan apa fungsinya ya. Jadi sepeda memiliki pedal dan roda. Nah, kayak gitu. Hubungannya seperti itu. Nomor 2 misalnya. Nggak apa-apa. Pensil memiliki ujung pensil dan penghapus. Nah, hubungan ini sama dengan A. Buku memiliki sampul dan halaman. B. Lampu memiliki bol, bohlam dan saklar. C. Sepatu memiliki tali sol. D. Kunci memiliki gigi dan gagang. E. CPU memiliki monitor dan keyboard. Silakan dijawab. Ya, kita lihat ya. Jawabannya adalah D ya. Jadi hubungannya itu sama dengan kunci memiliki gigi dan gagang seperti itu. Jadi ada soal-soal tentang hubungan tes analogi. Ini analogi ya. Itu katanya sih ada 10 soal yang teman-teman tahap 1 kemarin tuh terkendalanya ini. Mereka banyak yang kaget ya. Kok sama sih Bu? Ada soal kayak soal-soal CPNS. Ya itulah Kementerian Menpan RB dan BKN yang bikin soal kan mereka ya. Oke. Nomor 3, pada sepatu terdapat lubang tali dan sol. Nah, hubungan ini sama dengan apa? A, pada pohon terdapat air dan cahaya. B, pada sepeda terdapat roda dan spion. C, pada CPU terdapat listrik dan monitor. D, pada teater terdapat panggung dan hiburan. E, pada manusia terdapat tangan dan kaki. Silakan dijawab. Nomor 3. Kalau mau jawab silakan, nggak mau jawab nggak apa-apa. Karena udah mau zuhur Bu, nggak apa-apa. Oke, nomor 3 kita lihat langsung aja ya. Ya jawabannya manusia terdapat tangan dan kaki ya. Jadi ada lubang tali dan sol. Jadi eh, ada sepatu gitu ya. Sepatu itu ada lubang tali ya. Dan sol kayak gitu. Ini sama tes analogi ya. Jadi nanti ini juga soal-soal ini itu ada di link masing-masing yang tadi share. Jadi teman-teman jangan takut ya. Ibu minta soal ini nggak apa-apa. Ini ada jawabannya juga di sini ya. Yang paling susah nih teman-teman biar tahu nih. Yang paling susah ada matematik pola bilangan. Nah itu loh. Itu ada pola bilangan Bu. 2, 10, 2, 20, 2, 20, 4, 40. Nah ini harus cepet nih menghitungnya nih. Kadang-kadang aduh udah capek. Ya udah kalau teman-teman misalnya 10 soal ini nggak mau dijawab, nanti terakhir aja yang gampang-gampang dulu gitu loh. Kadang-kadang kan gitu. Kita malah malah duluin soal TIU ini, capek kan kepala kita. Jadi kita harus mendahulukan yang soal mudah dulu. Ini jawabannya apa? Kita lihat nomor 11. Ini tes pola bilangan ya. Ini aritmatik ini. Deret hitung lah. Tuh, jawaban B ya. 12 dan 20 ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, ada jawaban-jawaban atau soal-soal yang tidak disangka-sangka seperti itu. eh, apa namanya tahun 2024 yang tahap 1 seperti itu. Kira-kira ada lagi tinggal 8 menit lagi kita 7 menit lagi lah. Udah mau jam 12.
Bu Ika, soal yang tadi bisa di-share di grup WA. Mohon maaf, kalau di grup WA tidak bisa dikasih ya. Jadi itu kan ada link yang tadi di mana host ya, apa admin tadi ya. Ada link ke isi daftar hadir itu, silakan di-share ulang ya. Ah, soal tadi Bu, ya, karena waktunya udah mau zuhur ya, karena kita udah jam 12, itu ada pembahasan soal juga ada di situ, ada jawabannya. Silakan di linknya yang nanti akan di-share oleh adminnya ya. Di masing-masing Gmail ini kan teman-teman daftarnya by Gmail ya. Nah, ini ada di chat Zoom-nya nih ya. Silakan. Hmm. Apakah kalau lulus nantinya paruh waktu atau penuh waktu? Nah, itu dia. Pak Hussein Nasir, pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertanyaan itu suatu keresahan semua orang ya. Jadi semua itu saya tidak mengerti ya. Apakah memang harus apa namanya paruh waktu atau enggak? Karena itu adalah keputusan pemerintah ya. Eh, yang sudah beredar kan katanya paruh waktu ya. Jadi apa? Saya tidak bisa mengasih informasi yang bukan pada kapasitas saya karena takut hoax, Bu. Pak, kalau udah hoax kan salah ya. Jadinya nanti malah kena undang-undang ITE saya. Oke, baik. Ada yang mau tanya lagi atau disudahi? Udah tinggal 5 menit lagi, Bapak Ibu. Satu pertanyaan lagi atau sudahan? Mana hostnya? Bang Naib? Ya, masih belum ada pertanyaan nih. Yang rata-rata sih masih nanya tentang Oh, view tadi. sudah ya. Oh, tadi ada Mm-mm. yang nanya tentang soal-soal moderasi beragama. Saya kasih Ya, jawaban bahwa insya Allah nanti akan ada BIMTEK moderasi beragama juga. ya, betul, benar. Jangan khawatir, Bapak Ibu. Setelah ini kita fokus pertama ini soal teknis dulu ya. Soal di awal dulu, soal yang sesi pertama. Nah, sesi kedua itu setelah sudah beberapa bulan setelah itu. Jadi nggak langsung ya. Kalau itu untuk Kementerian Agama, kalau kementerian lain kayaknya nggak ada. Di Pemda juga nggak ada soal moderasi, cuma di Kementerian Agama aja itu. Baik, ada lagi? Kalau sudah mungkin di apa namanya diudahkan ya, disudahi karena waktu sudah mau zuhur jam 12. Baik, Atau ada yang masih mau ditanyakan lagi? ya, kayaknya cukup. Satu lagi cukup? Ya, Cukup. cukup Oh, baik, sudah cukup. baik, 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 baik. baik. Bu Ika, mungkin ada yang sebagai closing statement? Oh ya, baik. Closing statement dari saya ya. Bapak Ibu, terima kasih sudah apa namanya belajar dan sudah mencoba untuk apa kita berusaha untuk persiapan seleksi kompetensi ini. Jadi Bapak Ibu itu sangat beruntung karena di dalam masa persanggahan Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi sehingga tahap selanjutnya Bapak harus lebih yakin lagi untuk tes. Caranya apa? Kita harus banyak belajar. Banyak belajar, banyak melihat soal. Sekarang bisa kita akses dari YouTube bisa, dari TikToker bisa. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang TikTok, yang punya akun TikTok, kalau belum punya akun TikTok, bikin aja Pak, Bu. Sampai tua, sampai umur 60-an tahun kita tetap belajar. Itulah zaman now ya, era zaman now, era digital. Tidak ada yang nggak belajar. Anak belajar, orang tua juga belajar. Jadi artinya nanti kalau ada sesuatu yang kurang apa jelas di sini, mohon maaf ya dari kami tim Bimbel RF karena memang waktunya 2 jam itu memang menurut saya agak kurang karena kalau belajar itu kan harus continue ya, terutama cara menjawab soal dengan tepat ya dan benar ya. Artinya harus menjawab itu harus logis ya, harus ada solutif. Tidak boleh kita asal klik-klik aja, harus mencerna dulu, memahami soalnya itu ya. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mempercayai tim kami di Bimbel RF Ruang Fokus. Mengapa kami menamakan RF ini Ruang Fokus? Karena kita harus fokus dulu belajar ya. Nanti ada lulus atau enggaknya itu urusan apa yang di atas Allah yang menentukan atau Tuhan kita ya masing-masing agama masing-masing ya. Jadi terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata salah dari saya. Ini follow di sosmed kami ya untuk Bang Naif. Ini ada follow Instagramnya dan saya follow di TikTok saya Rafrianika ya. Jadi kalau mau masuk follow aja nanti saya follow back ya. Nanti kita bisa
TikTok live bareng gratis sama saya. Nggak saya pungut biaya ya kalau masuk TikTok. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua lulus ya. Kita berjumpa lagi di BIMTEK selanjutnya di moderasi beragama. Nah, untuk Kementerian Agama tes moderasi beragama ini bukan untuk layanan teknis operasional, bisa untuk guru, buat apa JF-JF jabatan fungsional yang lain. Itu boleh. Ini kan jabatan pelaksana aja ya. Nanti kita akan buka bimbel next setelah ini, tahap 2. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau kata ada salah tadi ya. Sikap saya, kata-kata, mohon maaf karena ini bulan puasa ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya eh, kasih ke Bang Naif, sang host ya. Silakan Bang Naif. Baik, terima kasih Mbak Rafranika yang sudah mengantar kita kurang lebih 2 jam ini. Dalam keadaan bulan suci Ramadan, kita sanggup masih bisa live 2 jam di webinar. Sekali lagi teman-teman sekalian, semua informasi akan diberikan di grup WA. Jadi jangan khawatir yang masih nanya soal dan sebagainya. Beliau juga, Bu Rafranika itu ada di grup WA. Nanti silakan konsultasi. Live di TikToknya jangan dilewatkan. Wah, ini paling banyak ada ribuan yang nonton di grup apa namanya di TikToknya. Di situ banyak tips, kunci. Tadi ada yang nanya misalnya, bagaimana sih cara cepat jawab Tiu? Nah, itu ada di situ juga. Bagaimana cara cepat menghabiskan soal 100 lebih itu ada juga di TikToknya. Jadi Bapak Ibu kalau belum punya akun TikTok, segera bikin akun TikTok. Minta tolong ke mungkin ke anaknya, ke sepupunya atau keponakannya. Nah, ini sekali lagi follow akun TikToknya Bu Rafranika. Kemudian juga kalau informasi yang lainnya saya akan juga share di Instagram saya. Silakan follow di naif.adnan, ini Instagram saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita dan juga teman-teman peserta yang sudah ikut kurang lebih 400 orang tadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kesilapan. Kami sekali lagi menghimbau bahwa insya Allah akan ada diadakan BIMTEK moderasi beragama. Jadi tetap stay tune di grup WA dan juga nanti di sosial media kami akan kami informasikan kapan tanggalnya untuk BIMTEK moderasi beragama. Sudah jam 12 waktu Indonesia Barat, sudah sebentar lagi kita akan menjelang sholat zuhur. Sekali lagi saya mengucapkan kembali selamat menunaikan ibadah puasa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin mengambil screenshot ya. Di sini ada 15 slide. Bagi yang berkenan menyalakan kamera, silahkan. Untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Slide ketiga, satu, dua, tiga. Slide keempat, satu, dua, tiga. Slide kelima, satu, dua, tiga. Slide keenam, satu, dua, tiga. Slide ketujuh, satu, dua, tiga. Slide ke-8, satu, dua, tiga. Slide ke-9, satu, dua, tiga. Slide ke-10, satu, dua, tiga. Slide 11, satu, dua, tiga. Slide 12, satu, dua, tiga. 13, satu, dua, tiga. Slide 14, satu, dua, tiga. Slide terakhir, satu, dua, tiga. Terima kasih banyak. Nanti foto-foto webinar kita akan saya share di grup. Silakan bagi yang mau keluar dari Zoom, silakan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Nah, nanti rekamannya ini juga akan saya share di grup WA. Nanti jangan lupa di like dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu semua. Saya off dulu ya. Keluar. Terima kasih Bang Naif, terima kasih tim admin, tim IT, Bimba RF. Terima kasih ya. Ini Kementerian Agama siapa aja di sini? Banyak gak? Wah, pada mau sholat ya. Oh, Pak Wahyudi, Pak Dol, Pak Penci, ya siapa lagi nih? Oke, udah pada muzur. Pak Adi, Mandea ya, Kementerian Agama, terima kasih ya.
Setnek banyak Bu. Iya, terima kasih Setnek. Salam buat siapa tuh ya? Eh, Ajudannya Pak Prabowo tuh yang ganteng itu. Aduh, aduh. Siapa lagi? Kementerian mana lagi yang ada? Kementerian Perhubungan ada? Oke, Kemensetnek banyak ya. Terima kasih ilmunya sama-sama semuanya. Baik, saya lift dulu ya. Kemenkes, terima kasih. Pemda, Pemda, Pemko, terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat berbuka puasa.